Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat berjumpa dengan saya Bapak Saifuddin Zuhri dalam mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Pada pertemuan kali ini kita akan bahas bersama-sama mengenai urgensi negara dan tantangan pendidikan kewarganegaraan. Untuk menjawab atau menjelaskan mengenai topik tersebut, ada satu pertanyaan terlebih dahulu yang ingin saya ajukan. Apakah Anda merasa butuh negara dalam hidup ini? Mari kita refleksikan, mari kita renungkan bersama. Bagaimana seandainya negara tidak ada dalam kehidupan ini? Apakah kita aman-aman saja? Apakah kehidupan ini akan baik-baik saja? Akhir-akhir ini muncul berbagai fenomena di tengah kehidupan kita. Konflik sosial muncul di mana-mana. Berbagai kelompok saling bersaing untuk mengaktualisasi diri. Berbagai kekuatan berebut untuk mengisi ruang publik. Berbagai kekuatan saling sikut untuk menegaskan keberadaannya. Nah, pertanyaan ini akan kita jawab dengan terlebih dahulu mari kita renungkan fakta-fakta berikut ini dalam kehidupan kita. Pertama, di dalam kehidupan ini ada sebuah fakta yang tidak bisa kita elakkan, bahwa kemampuan manusia tidak sama. Ada si kaya, ada si miskin. Ada si sehat, ada si sakit. Ada si pintar, ada yang dianggap kurang pintar. Ada si kuat, ada si lemah. Fakta berikutnya adalah keinginan manusia berbeda-beda. Selera berbeda-beda, ekspresi budaya berbeda-beda. Oleh sebab itu ada keragaman dalam hidup ini. Sumber daya strategis jumlahnya sangat terbatas. Bahkan dulu yang jumlahnya melimpah, seiring dengan perkembangan manusia, kompleksitas kehidupan menjadi menyusut dan bahkan langka. Contoh terbaru adalah udara. Sebelum udara dulu air putih yang dipakai manusia untuk minum. Dulu air putih di mana-mana melimpah. Sekarang bersamaan dengan pemanasan global, air putih pun menyusut. Sehingga air putih pun sekarang menjadi kebutuhan yang bernilai ekonomi tinggi. Fenomena terbaru adalah soal udara. Dulu orang bebas menghirup udara di mana-mana. Setelah era pandemik ini, orang tidak lagi bebas menghirup udara. Kemudian ada predikat yang kita sandang manusia sebagai makhluk sosial. Karena itu hampir mustahil atau bahkan mustahil manusia bisa hidup sendiri. Hadirnya dia di dunia ini untuk melanjutkan kehidupan ini, bahkan di ujung kehidupan yaitu kematian pun butuh orang lain. Dan yang terakhir adalah kebutuhan bersama akan ruang publik. Coba kita bayangkan kelima persoalan ini, kelima fakta ini ketika tidak ada pihak yang mengatasi dari seluruh kelompok di dalam masyarakat. Apa yang akan terjadi? Untuk menambah ilustrasi apa yang saya sampaikan tadi, saya menyajikan sebuah peta sederhana dalam kehidupan ini. Bahwa di dalam hidup ini ada namanya si miskin dan ada si kaya. Ada si sakit, ada si sehat. Ada kelompok minoritas, ada kelompok mayoritas. Semua orang pasti memimpikan berada di garis atas karena lebih menikmati kenyamanan. Sementara yang berada di garis bawah tentu banyak orang yang menghindarinya. Kalau kondisi ini dibiarkan dalam kehidupan sosial, apa yang akan terjadi? Maka orang yang berada di garis atas, si kuat akan lebih dominan.
Kalau ini yang terjadi, maka apa bedanya dengan hukum rimba? Manusia diciptakan untuk melampaui dirinya sendiri. Ciri dari manusia sebagai makhluk beradab adalah ketika dia bisa menggunakan akalnya, dan manusia harus mengatur hidupnya dengan akalnya. Maka diciptakanlah sebuah sistem yang bisa mengatasi kesenjangan itu. Maka ada garis merah ini diharapkan bisa menarik kelompok yang atas supaya bisa memiliki beban tanggung jawab ke bawah, dan yang di bawah harus diangkat ke atas. Dalam konteks predikat si kaya dan si miskin harus diberi subsidi supaya bisa mampu ekonominya, dan si kaya harus diberi kewajiban pajak supaya membayarkan kepada negara, dan negara mendistribusikan kepada si miskin. Si sehat yang sedang menikmati kesehatannya, ketika dikala sehat, dia harus membayar premi kesehatan, dan premi itu dikumpulkan oleh negara, didistribusikan untuk si sakit yang harus mendapatkan pelayanan kesehatan supaya kembali sehat. Kelompok mayoritas atas nama kekuatan jumlahnya yang banyak tidak boleh semena-mena, dia harus dibatasi, dia harus diatur. Supaya apa? Si minoritas bisa terlindungi. Nah, disinilah fungsi negara adalah menarik garis keseimbangan itu supaya tercipta yang namanya social order atau ketertiban sosial. Nah, karena fakta-fakta dalam kehidupan tersebut di atas, maka dalam hidup harus ada hal-hal berikut. Pertama, harus ada kesepakatan bersama. Inilah nanti yang memunculkan apa yang disebut dengan ideologi. Kedua, karena kita hidup bersama, saling berinteraksi, saling berkomunikasi, saling berhubungan, maka harus ada media untuk bisa memahamkan makna bersama. Maka ada bahasa yang sama. Di dalam kehidupan yang sangat beragam tadi yang sudah saya gambarkan berbeda-beda tadi, maka harus ada aturan bersama. Harus ada rule of the game, harus ada rule of the law yang mampu mengelola kehidupan yang kompleks dan beragam ini. Maka harus ada konstitusi, harus ada hukum. Hukum itu bisa ditegakkan, harus ada pihak yang dipercaya bersama untuk mengatur. Maka di situ ada pemerintah, ada penguasa, dan yang terakhir, sebagai sebuah negara harus ada batas ruang yang jelas, harus ada teritori, harus ada batas-batas kedaulatan. Nah, disinilah kemudian bertemunya antara fakta-fakta kehidupan sosial tadi dengan keharusan-keharusan dalam kehidupan bersama, maka muncullah sebuah institusi, sebuah lembaga yang harus ada di dalam kehidupan kita. Untuk menambah ilustrasi ini, saya gambarkan sebuah gambar sederhana. Coba kita andaikan kita berada di perempatan jalan ini. Tentu dari berbagai posisi dan sudut, orang memiliki tujuan yang berbeda-beda, kepentingan yang berbeda-beda, kemampuan yang berbeda-beda. Coba dibayangkan kalau tidak ada aturan di dalam perempatan jalan ini, pasti akan terjadi insiden. Maka di dalam kepentingan yang beragam ini, kelompok yang beragam ini harus ada aturan, harus ada pihak yang memiliki kewenangan mengatasi segalanya. Tujuannya bukan untuk pengatur itu sendiri, tetapi tujuannya adalah supaya masing-masing pihak tercapai kepentingannya dengan aman, nyaman, dan tertib. Disinilah kemudian ada peraturan lalu lintas, ada penegak hukum, ada kesadaran bersama, ada pemahaman simbol yang sama, bahwa kalau merah harus berhenti, kalau kuning siap-siap untuk berhati-hati, dan hijau harus jalan. Nah, inilah contoh sederhana bahwa dalam kehidupan bersama harus ada kesepakatan bersama, dan itulah negara. Dari ilustrasi dan logika di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa manusia sebagai makhluk sosial dan memiliki kebutuhan untuk melangsungkan kehidupannya secara aman, nyaman, dan tertib membutuhkan sistem yang memiliki kewenangan, kepercayaan, kemampuan untuk mengelola kehidupan bersama. Itulah negara. Karena negara adalah sebuah organisasi himpunan terbesar dalam hidup di masyarakat, dan dianggap sebagai lembaga paling resmi dan sekaligus memiliki kewenangan untuk menentukan keresmian tersebut. Negara adalah representasi kedaulatan rakyat yang diberi mandat dan memiliki kewenangan untuk mengelola kehidupan bersama tersebut.
Nah, urgensi kehadiran negara ini harus menjadi kesadaran bersama dan harus ada upaya terus-menerus menanamkan dari generasi ke generasi supaya kesadaran itu tetap tertanam. Inilah yang dibutuhkan di dalam pendidikan kewarganegaraan atau civic education. Namun ini tidak mudah. Ada berbagai tantangan untuk menanamkan itu. Untuk konteks Indonesia saat ini, saya memetakan bagaimana tantangan penanaman pendidikan kewarganegaraan. Secara sederhana saya petakan menjadi dua, yaitu ada tantangan eksternal dan tantangan internal. Tantangan eksternal adalah tantangan yang datang dari luar, dari dunia internasional, dari globalisasi. Tantangan internal adalah tantangan yang datang dari dalam negara kita sendiri, urusan-urusan nasional, urusan-urusan kebangsaan antar warga. Nah, mari saya petakan satu persatu tantangan-tantangan tersebut. Tantangan eksternal pertama adalah soal globalisasi. Kita tahu bahwa hampir mustahil Indonesia tidak kena imbas atau sepenuhnya steril dari globalisasi. Kita tahu bahwa Indonesia sebagai negara, baik secara ideologis maupun geografis, adalah negara yang sangat terbuka. Secara geografis kita berada di persilangan yang menandakan bahwa kita dilintasi oleh berbagai negara dan bahkan benua. Secara ideologis, Pancasila adalah ideologi terbuka yang mengadopsi dan menerima serta mempertimbangkan nilai-nilai dari luar. Nah, inilah mengapa kita sangat rentan terhadap globalisasi. Globalisasi sendiri memiliki dua sisi, ada positif, ada negatif. Nah, sekarang mari kita renungkan, apakah dalam posisi globalisasi ini kita sebagai objek atau sebagai subjek? Itu pertama, tantangan yang kita hadapi dari faktor eksternal, yaitu globalisasi. Kedua adalah tantangan sebaliknya. Ketika globalisasi menghegemoni berbagai negara di dunia, dan di dalam globalisasi akan menghadirkan kelompok yang dominan dan terpinggir, kelompok yang menang dan kalah, maka negara-negara yang terpinggir dan kalah itu, atau di luar negara, kelompok-kelompok tertentu yang merasa tersingkir dari globalisasi, menyaksikan ketidakadilan di dunia, maka biasanya akan melawan. Dan jika perlawanan itu tidak seimbang, maka muncul gerakan-gerakan semacam terorisme. Dan kita tahu terorisme bukan hanya isu di Indonesia, bahkan sudah menjadi fakta. Inilah persoalan rumit di dalam menjaga kesatuan negara Republik Indonesia. Ketiga adalah bagian dari globalisasi itu sendiri, yaitu determinasi atau gerusan dari hadirnya teknologi. Teknologi memang anak kandung dari ilmu pengetahuan, dan ilmu pengetahuan mestinya objektif, free value. Dia diciptakan untuk kemanusiaan, untuk kemudahan hidup manusia. Tapi bersamaan dengan industrialisasi teknologi itu sendiri, maka sering sekali teknologi itu sendiri syarat dengan muatan-muatan kepentingan dari pencipta teknologi itu sendiri. Dan Indonesia sesuai dengan kondisi geografis dan demografinya adalah negara yang menjadi pasar dari teknologi. Dan ini tentu menjadi tantangan karena kita tidak memiliki kemandirian teknologi. Tentu akan sulit menanamkan jiwa-jiwa nasionalisme di tengah ketergantungan teknologi seperti ini. Ketiga, yaitu perubahan iklim global dan menurunnya kualitas lingkungan dan ancaman terhadap kesehatan manusia. Memang ancaman iklim global ini bukan hanya menjadi ancaman bagi Indonesia, tapi seluruh dunia. Tapi di sini kalau kita cermati ada ketidakadilan, dan ini adalah tantangan Indonesia masa depan. Negara-negara industri maju yang memproduksi banyak karbon dan residu dari teknologi sehingga merusak alam, justru mendominasi dalam berbagai forum-forum kebijakan KTT bumi di dunia. Sementara Indonesia sebagai negara produsen dan penjaga hutan lindung terluas di dunia selain Brasil, yang mestinya berfungsi untuk paru-paru dunia, justru berposisi sangat lemah. Nah, ini tentu menjadi ancaman untuk menjaga kedaulatan dan keberadaan sebuah negara. Kedua, yaitu soal
ancaman kesehatan. Ini adalah isu terbaru dan ini menarik. Nanti akan kita bahas secara lebih khusus di dalam ketahanan nasional. Hadirnya pandemik yang sangat mengejutkan dunia sekarang ini dan berdampak sangat luas serta panjang ini, bahkan Indonesia hari ini sudah akhir-akhir ini sudah diumumkan sudah kena resesi sebagai dampak dari pandemik ini. Pandemik ini akan merubah peta dunia dan akan mendekonstruksi konsep-konsep lama tentang ketahanan nasional. Sekarang ini sebuah negara dikatakan maju, kuat atau tidak, bukan disandarkan pada indikasi kepemilikan senjata yang canggih dan memadai. Tapi parameter sebuah negara kuat sekarang ini akan beralih pada sejauh mana sebuah negara itu warga negaranya sehat, warga negaranya kuat, dan warga negara yang bisa menjaga harapan hidupnya tetap panjang. Dan ini menjadi problem ke depan di dalam perumusan konsep baru ketahanan nasional. Peta kedua adalah soal tantangan atau ancaman yang datang dari internal atau dalam negeri. Pertama adalah demokrasi. Loh, kenapa demokrasi itu jadi ancaman? Yes, demokrasi adalah sistem yang kita pilih. Republik Indonesia memakai demokrasi sebagai mekanisme untuk mengelola negara, untuk menentukan pergantian kepemimpinan. Dan kita sudah mengaplikasikan itu puluhan tahun sejak zaman kemerdekaan hingga hari ini. Dan kalau melihat indeks demokrasi, Indonesia adalah negara yang indeks demokrasinya sangat bagus. Itu terutama dilihat dari indikator-indikator prosedur demokrasi yang sudah terlaksana dengan lancar dan tertib. Sejak dari pemilu, jumlah partai politik, kampanye, periodisasi pergantian kepemimpinan berjalan sangat mulus. Tapi di balik itu semua ada berbagai nilai-nilai yang justru anti demokrasi. Seperti masih merajalelanya korupsi, ketidaktransparan dalam pengelolaan keuangan publik, pelayanan publik yang diskriminatif, dan bahkan akhir-akhir ini kepemimpinan, pergantian kepemimpinan juga banyak diwarnai di beberapa daerah dengan tradisi dinasti. Ini tentu adalah sebuah ambigu yang terjadi di dalam alam demokrasi sekarang ini. Kedua adalah menguatnya mobilisasi gerakan sosial yang didorong oleh sentimen primordialisme. Kita mengenal isu SARA, soal persoalan-persoalan kesukuan, rasisme, dan juga agama. Ini tentu menjadi ancaman terhadap penanaman nilai-nilai kebangsaan. Ketiga adalah dominasi elit. Demokrasi mengharapkan atau bertujuan untuk membuat sistem lebih egaliter, lebih merata, lebih adil. Tapi kita tahu bahwa dominasi elit menyebabkan adanya ketidakadilan. Monopoli di dalam ekonomi, oligopoli di dalam partai politik, dominasi tokoh-tokoh dalam ruang publik dan wacana-wacana masyarakat. Ini mengakibatkan tantangan sehingga enlightenment dan pencerahan dalam kehidupan yang sejahtera, merata, dan adil sulit untuk dicapai. Dan keempat adalah kesenjangan sosial. Tadi sudah saya jelaskan di dalam kurva sederhana bahwa fungsi kehadiran negara adalah menyeimbangkan supaya tidak terjadi kesenjangan. Tapi fakta kita hadapi hari ini, Indonesia indeks Gininya cukup buruk, di mana kesenjangan antara kaya dan miskin sangat lebar. Antara yang berpenghasilan tinggi dengan berpenghasilan rendah juga masih sangat tajam. Kesenjangan infrastruktur antara Jawa dan luar Jawa, antara Indonesia Barat dengan Indonesia Timur, ini tentu menjadi problem-problem di dalam penanaman pendidikan kewarganegaraan. Demikian paparan yang sudah saya sajikan tentang topik urgensi negara dan tantangan pendidikan kewarganegaraan. Saya berharap para peserta pembelajar semuanya untuk mengembangkan dan memperdalam topik ini dengan mengembangkan dalam diskusi dan merujuk dalam berbagai referensi. Selamat berjumpa dalam pertemuan yang akan datang. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.